Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Hersuna Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Setelah hampir 2 bulan tidak ada kabar beritanya, Sylvester Matutina, ini relawan Jokowi yang telah jadi terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dipastikan dia ada di Jakarta. Jadi nggak kemana-mana, nggak kabur ke luar negeri gitu ya. Bahkan menurut Leo Manan, ini pengacara Sylvester, kliennya itu akan kembali mengajukan peninjauan kembali yang kedua. Yang menarik, ini dia menyatakan alasannya karena kasus hukumnya dari Sylvester itu sudah kedaluarsa. Pernyataan Leo Manan yang memastikan Sylvester masih berada di Jakarta itu ini sangat mempermalukan Kejaksaan Agung dan jajarannya ya. Jaksa Agung maksud saya dan jajarannya yang sampai sekarang itu belum juga menangkapnya. Saya nggak menyebutnya belum berhasil, ya, belum menangkapnya gitu ya. Karena kalau mau, ini banyak yang yakini bahwa pasti Sylvester itu gampang banget ditangkap. Karena kejaksaan ini seperti kata Pak Mahfud MD hebat-hebat kok ya. Ada seorang buronan DPO itu sampai sembunyi di Papua aja bisa ditangkap, apalagi Sylvester Matutina ya yang ada di Jakarta. Ini beda sekali dengan pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna yang mengatakan berkali-kali menyatakan bahwa Sylvester itu akan dieksekusi karena putusan hakim sudah inkrah, tapi sampai sekarang kok belum juga berhasil ditangkap atau belum ditangkap gitu ya. Ini kan keinkrahnya ini kenapa? Karena Sylvester itu sudah menempuh semua tahapan hukum mulai dari pengadilan pertama, pengadilan banding, dan kemudian Majelis Kasasi di Mahkamah Agung itu memutuskan bahwa dia bersalah dan divonis hukuman penjara selama 1,5 tahun. Dan ini keputusan Majelis Kasasi di Mahkamah Agung itu tahun 2019 ya. Artinya ini sudah 6 tahun yang lalu. Dan kalau sudah diputuskan di Mahkamah Agung, kendati misalnya ada upaya hukum lain ya, ini di Majelis Kasasi ya, seperti katakanlah dia sekarang mengajukan peninjauan kembali, Sylvester Matutina tetap harus dieksekusi, dijebloskan ke penjara karena kasusnya itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi ini yang kelihatannya coba diakal-akali oleh Sylvester Matutina dan para penasihat hukumnya, karena kita ingat pada waktu itu dia beralasan bahwa dia sudah ada perdamaian dengan Yusuf Kala, yang kemudian dibantah oleh keluarga maupun orang dekat Yusuf Kala, bahwa Yusuf Kala sendiri juga kemudian menyatakan dia tidak pernah bertemu dengan Sylvester Matutina, kenal pun juga tidak, apalagi kemudian seperti dikatakan sudah bertemu dan memberikan maaf, itu tidak terjadi semacam itu. Tapi kalau toh misalnya Yusuf Kala itu benar memberikan maaf, sudah diselesaikan begitu ya di luar pengadilan, ada kesepakatan semacam itu bisa. Tapi kalau sudah diproses di pengadilan, bahkan sudah mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding sampai ke Mahkamah Agung, ya nggak bisa ya itu kemudian dinyatakan bahwa sudah dimaafkan, jadi vonisnya bisa dibatalkan, nggak bisa seperti itu. Tetapi ternyata kendati dia sudah inkrah gitu ya, sejak tahun 2019 atau 6 tahun sudah berlalu, Sylvester masih menghirup udara bebas. Ini bukan hanya dia menghirup udara bebas, dia masih bisa warawiri di layar televisi, menjadi pembela Jokowi. Dan yang lebih mengejutkan dan membuat kita itu geleng-geleng kepala, karena dia kemudian diangkat menjadi komisaris di sebuah BUMN yang bergerak di bidang pangan, yakni ID Food. Kasusnya itu menjadi semakin menarik ketika kemudian Roy Suryo, yang sering berhadapan dalam debat-debat di layar kaca dengan Sylvester, membongkar fakta adanya putusan Mahkamah Agung tadi. Roy Suryo maupun pengacaranya Ahmad Husainuddin sudah bolak-balik mendesak agar kejaksaan itu mengeksekusi Sylvester. Namun karena desakan itu tidak diindahkan, akhirnya Roy Suryo bersama dengan para aktivis dan Ahmad Husainuddin sebagai pengacaranya itu sempat menggeruduk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta agar Sylvester ditangkap. Setelah digeruduk oleh Roy Suryo inilah kemudian Kapus Penkum Anang Supriyatna menyatakan bahwa mereka sudah mengirim surat panggilan kepada Sylvester Matutina. Tapi pada waktu itu, pada hari ketika dia dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk menjalani eksekusi, dia malah lebih memilih datang ke Polda Metro Jaya menjadi saksi laporan Joko Widodo terhadap sejumlah aktivis. Dan pada waktu ketika ditanya oleh wartawan, dia menyatakan bahwa dia sudah menyelesaikannya ini sudah secara personal dengan Pak Yusuf Kalla. Ya.
Jadi dia mungkin mau maksudnya Sylvester itu dia sudah restoratif justice gitu mungkin ya maksudnya. Ya restoratif justice nggak bisa kalau sudah prosesnya berlangsung di pengadilan. Nah, Kapus Penkum Anang Supriyatna pada waktu itu merespon desakan Roy Suryo memastikan bahwa mereka akan memanggil Sylvester dan apalagi apabila 2 kali dipanggil tidak hadir, ya itu akan dilakukan upaya paksa gitu. Nah, sampai sekarang yang nggak ada upaya paksa terhadap Sylvester, yang terjadi malah upaya paksa dari publik untuk Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menangkap Sylvester ya. Yang menarik, Anang Supriyatna ini ternyata dia adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat Sylvester Matutina itu divonis oleh Majelis Kasasi di Mahkamah Agung. Pada waktu itu menurut pengakuan Anang mereka sudah mencari Sylvester tapi tidak ketemu. Dan kemudian eksekusi itu jadi makin tertunda karena Indonesia kan kemudian dilanda pandemi COVID-19. Dan saat itu ada kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM itu para terpidana itu yang hukumannya ringan itu kan kemudian dibebaskan karena atas pertimbangan kesehatan dan juga tentu kemanusiaan. Karena itu yang seperti dikatakan oleh Anang kan yang ditahan saja dikeluarkan, masa mereka harus mencari-cari Sylvester yang katanya nggak ketahuan di kemana keberadaannya itu gitu. Namun anehnya kok jadi kebablasan ya setelah COVID-nya berlalu sampai dia kemudian malah diangkat menjadi komisaris BUMN. Ini juga mengherankan bagaimana mungkin ada seorang terpidana kemudian diangkat menjadi komisaris BUMN. Bukankah ini ada syarat ya? Kalau untuk menjadi komisaris BUMN misalnya sedang tidak berperkara atau sedang tidak menjalani vonis, nggak ada prosedur-prosedur semacam itu, langsung diangkat saja karena dia dikenal sebagai relawannya Pak Jokowi gitu, dan atas permintaan Pak Jokowi dan Menteri BUMN-nya kan Erick Thohir ini juga orangnya Pak Jokowi, apa seperti itu kan, orang menjadi curiga jadinya kok ada seorang terpidana itu bisa diangkat menjadi komisaris BUMN. Sebagai relawan Jokowi, Sylvester ini memang waktu itu paling sering muncul di media televisi untuk membela Jokowi. Bahkan ini karena apa? Karena dia ini kan bisa pasang badan, dan bukan hanya secara narasi tapi juga secara fisik. Ini salah satu yang paling diingat publik adalah ketika dia melakukan intimidasi terhadap Rocky Gerung ya, terhadap Bung Rocky Gerung pada waktu di acara iNews gitu ya. Nah, yang juga cukup mengejutkan ini kan Sylvester ini kemudian dalam kapasitas dia sebagai relawannya Jokowi, dia menjadi wakil ketua di tim kampanye nasional pasangan Prabowo Gibran. Jadi kalau soal eksekusi itu sebenarnya bukan hanya Anang yang menyatakan akan segera mengeksekusi Sylvester, walaupun sampai sekarang juga nggak dieksekusi ya. Ini bahkan sampai Jaksa Agung loh, ST Burhanuddin itu juga mengaku sudah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sylvester. Kami sudah minta, maksudnya Kejari Jaksa ya, sebenarnya, dan kita sedang dicari. Dari Kejari sedang mencari, kita mencari terus. Kita sedang mencarinya, kata Burhanuddin itu ketika ditanya wartawan pada hari ulang tahun Kejaksaan di Jakarta Selasa 2 September lalu. Kendati Jaksa Agung mengaku sudah memerintahkan untuk menangkap Sylvester, namun ini dia tak kunjung ditangkap juga. Ini kan kalau tanggal 2 September, sekarang sudah tanggal 10 Oktober, udah lebih dari 1 bulan. Masa omongan Jaksa Agung itu nggak digubris oleh Kepala Kejaksaan Negeri? Nggak mungkin rasanya ya kalau memang seperti itu ya. Dan Kapus Penkum Anang Supriyatna berkilah bahwa kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi itu berada sepenuhnya di Kejari Jaksel. Oleh sebab itu, kata dia, Kejaksaan Agung hanya bisa memberikan saran semata. Kami sudah menyarankan untuk melakukan eksekusi, tapi sepenuhnya ada di kewenangan jaksa eksekutor, ada di Kejari Jakarta Selatan. Saya kira nggak seperti itulah. Ini kan hierarkinya Kejaksaan Agung ini, jaksa ini sangat ketat loh ya. Mereka ini kalau disarankan aja seolah-olah ini kayak organisasi sipil. Di sipil pun kalau ada pimpinan level misalnya menteri yang memerintahkan, pasti di bawah juga langsung tergopoh-gopoh melakukannya. Jadi kalau sekarang alasannya katanya Kejaksaan Agung itu hanya memberikan saran dan sepenuhnya itu di kewenangannya di jaksa eksekutor, waduh, ini bisa kacau ini di kejaksaan ini, karena kita tahu ya dalam kasus misalnya untuk penuntutan saja itu ada yang disebut namanya rentut ya, rencana penuntutan. Dan rencana penuntutan itu nggak bisa, jaksa itu nggak mandiri, dia harus memaparkannya kepada
atasannya dan kemudian ada petunjuk dari atasannya dan itu yang dilaksanakan. Jadi ini betul-betul hanya berkilah lah ya. Kalau kemudian sekarang katanya itu hanya memberikan saran saja gitu. Tak kunjung ditangkapnya Sylvester ini menimbulkan tanda tanya ya. Siapa yang melindungi Sylvester? Ya kalau netizen langsung mengkait-kaitnya dengan Joko Widodo karena dia ini selain sering tampil menjadi pembela Joko Widodo, dia juga sering berkunjung ke Solo ini ya. Beberapa kali dia nampak tertangkap kamera dia datang ke rumah Jokowi. Bahkan dia juga tidak segan-segan untuk melakukan intimidasi terhadap pengunjuk rasa yang kontra Jokowi di kediamannya di Solo gitu ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara terbuka dia juga menyatakan pasti ada yang melindunginya. Bahkan kata dia karena nggak segera ditangkap, ya kata Mahfud menyebut yang melindungi setidaknya itu adalah Kejaksaan Agung. Nah kasus ini menjadi semakin menarik ketika di tengah polemik dan kontroversi dia tidak segera ditangkap, tiba-tiba saja Sylvester Matutina itu mengajukan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Prosesnya itu berlangsung cepat dan kemudian dia dijadwalkan untuk menjalani sidang permohonan peninjauan kembali pada 20 Agustus 2025. Kalau nggak salah, seingat saya pendaftarannya tanggal 6, kemudian langsung diproses dan kemudian disidangkan tanggal 20 Agustus. Iya, karena tanggal 5 itu kan dia mendapat surat dari Kejaksaan Agung untuk dieksekusi. Nah, keesokan harinya bukannya dia datang ke Kejaksaan Agung, dia malah mengajukan permohonan untuk peninjauan kembali itu. Nah, ini cilakanya, saya nggak tahu untungnya atau cilakanya itu. Sebagai terpidana yang tidak sedang menjalani proses di penjara atau di LP, ini berdasarkan KUHP ya, Sylvester harus menandatangani permohonan itu sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau mereka yang sedang menjalani pidana di LP itu bisa diwakili oleh pengacaranya. Nah ini kan jadi momentum ya, kalau kejaksaan memang betul mau menangkap Sylvester ya, ketika dia muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan tinggal ditongkrongin aja dan jaksa bisa segera menangkapnya, jadi nggak perlu alasan lagi ya. Pak Mahfud MD juga menyatakan begitu, begitu Sylvester muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung tangkap gitu ya. Nah situasinya ini jadi pelik, bukan hanya bagi Sylvester tapi juga bagi kejaksaan. Kalau dia tidak hadir maka permohonan PK-nya akan ditolak. Kalau dia hadir dan kemudian tidak ditangkap, ya maka makin hancurlah kredibilitas kejaksaan itu. Ternyata jalan tengahnya kemudian Sylvester memilih tidak datang dengan alasan sakit dan dia dirawat di Rumah Sakit Puri Cinere Depok. Dia katanya diminta istirahat selama 5 hari karena dia waktu sakitnya lambung kalau nggak salah gitu ya. Dan surat dari itu diajukan oleh pengacara ke majelis hakim. Dan disebutkan posisi Sylvester diketahui di rumah sakit, dirawat di Rumah Sakit Cinere, Depok. Ini harusnya jadi kesempatan bagi jaksa untuk menangkap Sylvester. Orang lagi sakit kok ditangkap. Ada prosedurnya, biasanya dalam banyak kasus gitu. Kalau ada seorang buronan kemudian diketahui dia berada di rumah sakit, ya dia langsung ditangkap oleh jaksa di rumah sakit itu. Tapi karena kondisinya sedang sakit, kemudian dia dibantarkan, istilahnya masih tetap dirawat, tidak langsung ditahan. Dan hal yang sama harusnya bisa dilakukan terhadap Sylvester. Tapi kita nggak mendengar proses itu ya. Kita juga tidak mendengar ada kabar berita soal upaya penangkapan di rumah sakit dan kemudian dibantarkan. Dan rupanya sepekan kemudian ketika dijadwalkan kembali untuk hadir, ya ini pada tanggal 27 Agustus 2025 itu Sylvester kembali tidak muncul dan kemudian hakim memutuskan untuk menggugurkan permohonan Sylvester ini. Sylvester dianggap tidak serius ini, dia main-main, dia mengajukan peninjauan kembali. Sebenarnya tidak main-main, tapi karena dilemanya tadi, karena dia sedang menghindari penangkapan gitu. Dan kalau toh misalnya benar seperti yang dicurigai bahwa ada permainan supaya dia jangan sampai ditangkap, ya lebih baik dia nggak usah muncul supaya tidak mempermalukan institusi penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan gitu ya. Nah setelah hampir 2 bulan nggak ada kabar beritanya, tiba-tiba Lehumanan, pengacara Sylvester, menyatakan kliennya akan mengajukan peninjauan kembali yang kedua. Alasannya sekarang ini status terpidana Sylvester sudah kedaluarsa. Gimana ceritanya kok bisa sudah kedaluarsa? Rupanya Lehumanan ini merujuk pada ditolaknya gugatan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia, ARUKI. Ini terhadap Kejaksaan Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga ya ini. Pada waktu itu Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia ARUKI, Marcellinus Edwin Hardian, dia
melayangkan gugatan pra peradilan terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan ini ya dikarenakan tidak dilaksanakannya eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Edwin menyebut bahwa lambannya eksekusi tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Putusan kasasi Mahkamah Agung sudah inkrah sejak 2019, tapi hingga kini belum dieksekusi. Ini menciderai kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dan Edwin menyatakan bahwa eksekusi merupakan tahap akhir dari proses hukum pidana. Tanpa pelaksanaan vonis, seluruh tahapan hukum yang telah dilalui menjadi sia-sia. Ya memang itu ya tadi ya, hakim, jaksa bersidang di pengadilan, tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat mahkamah di MA nggak ada sidangnya ya. Tapi mereka menyiapkan dokumen-dokumennya, tapi kemudian ujung-ujungnya sudah divonis nggak dijalankan gitu. Nah sekarang kita tunggu apakah benar Sylvester akan mengajukan kembali peninjauan kembali, dan sebagai konsekuensinya dia harus menandatangani sendiri dokumen permohonannya itu di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Artinya kalau dia datang ini, kalau kejaksaan serius mau menangkap dia, ya kejaksaan tinggal menangkapnya ini kalau nanti dia mendaftarkan permohonan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atau jangan-jangan sekarang ini kejaksaan tetap membiarkan Sylvester menandatangani dokumen permohonan. Kenapa? Karena alasannya sepakat dengan Leuhumanan bahwa kasusnya sudah kadaluarsa. Kasus Sylvester dan manuver pengacaranya ini makin merusak kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan ya. Selain itu, sikap kejaksaan yang sampai sekarang juga belum menangkap Sylvester itu bisa memperburuk citra pemerintahnya Prabowo. Karena sulit ya untuk tidak mengkaitkan itu bahwa posisi Sylvester ini sebagai orang atau relawan dekatnya Pak Jokowi sekarang yang selalu pasang badan untuk Jokowi dan keluarganya. Dan dia berani seperti itu, dan dia bisa bebas sampai sekarang menghirup udara di luar penjara. Itu menunjukkan bahwa mantan Presiden Jokowi itu masih bisa terus cawe-cawe dan masih punya kuasa mengendalikan aparat penegak hukum di era pemerintahnya Prabowo. Jadi kalau itu yang terjadi kan bukan hanya mempermalukan Jaksa Agung, tapi juga mempermalukan Presiden Prabowo. Karena sebagai presiden, masa dia aparatnya itu lebih tunduk kepada Joko Widodo, bukan tunduk kepada dia. Saya Hersuna Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.